Shalom semuanya. Shalom. 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 Saya juga shalom juga Shalom. buat di seluruh YouTube, seluruh negara manapun. Nah, mari kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa sama yang di atas. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau hadirkan kami lagi Bapak. Dengan yang luar biasa, kami sangat senang Kau hadirkan kami lagi di tengah-tengah ibadah ini Tuhan. Bapak, Engkau urapi ibadah kami dari awal sampai selesai Tuhan. Kau berkati terus ibadah kami. Apapun yang terjadi Tuhan, Kau tutup bungkus sama kuasa darah-Mu, Kau hancur, Kau patahkan di dalam nama Yesus. Saya percaya ibadah ini akan Engkau yang membimbing kami dengan ibadah ini. Dengan yang luar biasa Bapak. Terima kasih Tuhan. Kau urapi saya juga Bapak, urapi juga jemaat-jemaat-Mu dan pelayanan kami di setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita nyanyi. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadirat-Mu Tuhan. Marilah lagu ini ya. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadirat-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, dan ku puji-Mu, ku rasakan kehadirat-Mu Tuhan. Rasakan kehadirat-Mu Tuhan. Oh, saat kami menyembah-Mu, terima kasih Tuhan. Ku pandang kekudusan-Mu Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, oh miliki kami Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini.
Terima kasih Tuhan, kami tetap bersyukur yang kami dapatkan Bapa. Terima kasih atas kehadirat-Mu Tuhan dibuat malam hari ini di ibadah kami Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, Kau urapi kami semua. Kami percaya angkat kami semua dalam kudusan-Mu Tuhan. Roh-Mu bekerja Tuhan, saat kami menyembah-Mu Tuhan. Makasih Tuhan buat malam hari ini Bapak. Kuatkanlah kami dan Bapak dalam ibadah ini Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Kau datang ke hadirat-Mu hari ini Bapak. Kami akan menang di dalam kehidupan. Terima kasih Bapak. Yang kedua. Hai. Lagu kedua mari kita lagu dengan bukan dengan barang fana kau menyayat dengan darah yang mahal tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku oleh segenap kasih dan permohonanmu. Kau telah mati dan tinggal cara hidup yang lama. Semuanya sia-sia dan berarti pada mesbamu ya jadilah padaku seperti yang kau ingini. Lagu ini dari awal ya. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku dengan darah yang mahal tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Kau telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Amin. Amin. Semuanya sia-sia Dan saat ini ku letakkan besok Tuhan. Amin. 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 Amin.
padaku seperti yang ku ingini. yang kau ingini. Kasih Tuhan, kami ingin sekali Bapa. Kami ingin seperti yang kami ingini Tuhan. Kau yang membayar dosa kami Bapa. Kau yang menebus dosa kami Tuhan. Kami sangat sedih Bapa. Kau Bapa yang baik. Kau Bapa yang luar biasa. Terima kasih Bapa buat malam hari ini Bapa. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, lagu yang ketiga. Oi, bentar. Mulai. Oke, lagu yang ketiga. Lagu takkan pernah ada kasih di dunia seperti kasih-Mu Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku dengan penebusan-Mu. Ini ya. Takkan pernah ada kasih di dunia seperti kasih-Mu Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku kebusanmu. Jauh di lubuk hatiku, ingin ku katakan, Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku rindu. Amin. Dan pernah ada Haleluya. kasih di dunia Yes, amin. seperti kasih-Mu Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku dengan penebusan-Mu. Jauh di lubuk hatiku, ingin ku katakan, Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku rindu. Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku rindu. Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya.
Hanya itulah yang ku rindu. Oh, oh, oh. Kan pernah ada kasih di hatimu seperti kasih-Mu Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku dengan penebusan-Mu. Jauh di lubuk hatiku, ingin ku katakan Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku rindu. Kasih Tuhan, kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu selamanya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Tuhan, kami sangat menyayangi-Mu, Bapa. Tuhan, saya berdoa buat malam hari ini, Tuhan. Kami ingin seperti kasih-Mu, Bapa. Kami tak kasih di dunia ini, Tuhan. Tapi kami menyayangi-Mu, Bapa. Si Tuhan, buat hari ini, Bapa, berilah kami kemenangan yang luar biasa, Bapa. Kau selalu menemani kami. Kau selalu menemani kami dengan hidup yang baik, Bapa. Kami tetap bersyukur, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, untuk malam hari ini, Tuhan. Kami percaya hari ini ibadah yang luar biasa, Bapa. Hadirat-Mu, Roh Kudus-Mu datang buat hari ini, Tuhan. Saya percaya Tuhan akan datang di tengah-tengah hari ini, Tuhan. Terima kasih, Bapa, buat malam hari ini, Tuhan. Kami sangat senang, kami sangat mengucap syukur yang kami miliki. Sepanjang hidup kami, sepanjang jalan kehidupan kami jalan aktivitas kami, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Saya sudah berdoa. Di dalam syukur, haleluya, amin. Saya kembalikan ke hambanya. Terima kasih, Yuli. Ya, shalom buat kita semua, jemaat Tuhan yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Senang bisa berjumpa dengan jemaat pada malam hari ini. Selamat datang kembali, dan juga saya menyapa semua jemaat yang menyaksikan Zoom ini melalui YouTube. Semua yang terkasih di dalam nama Yesus, saya berdoa dan berharap semua kita dalam keadaan baik, sehat dalam jalan-jalannya Tuhan. Haleluya. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan
biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa yang kekal. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi, yes amen, dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Elohi, Elohi, Elohi. Terima kasih untuk malam ini, Elohi, Bapa kami, Allah kami, Tuhan kami. Allah yang maha besar, Ehye Aser Ehye, yang tak dapat diselami pemikiran-pemikiran dan hikmat. Jalan-jalannya begitu luas untuk diketahui. Dia Allah Immanuel, yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami dan Juru Selamat kami. Saat hari ini kami datang menyembah Tuhan secara perkumpulan bersama-sama. Sembari kami menaikkan ucapan syukur di hadapan Raja kami, melalui kata-kata dan puji-pujian yang kami naikkan. Terima kasih Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami masih berkenan di hadapan-Mu, mempertemukan kami bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, kesempatan yang sangat indah ini kami bisa beribadah mencari wajah Tuhan, dan juga kami mendengarkan sabda-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, perlengkapi kami dengan isi hati-Mu. Perlengkapi kami Tuhan. Tolong kami semuanya untuk terus hidup berkenan menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. 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 Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Lagi katakan, ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya.
kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Inilah yang ku punya, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamat. Inilah yang ku punya, inilah yang ku punya. Yes, hati sebagai hamba. Yes Lord, yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Kita katakan kembali kepada Tuhan, inilah yang ku punya, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Haleluya, haleluya. Yes, mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Katakan kembali kepada Tuhan Yesus, ku mau seperti-Mu, mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan. Ku mau seperti-Mu Yesus, mau seperti-Mu Yesus, sempurnakan selalu. Yes, amin. Dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2,
Kami mau memuliakan nama-Mu, Yesus, sampai selamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Malam ini kami siap mendengarkan firman-Mu. Urapi kami semua, terlebih hamba-Mu, dari awal sampai akhir penyampaian firman dan sesi ibadah kami, semuanya berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa hamba-Mu. Kami percaya Tuhan, Roh-Mu menawan seluruh jiwa tubuh kami untuk kami bisa fokus mendengarkannya. Terpujilah Tuhan Yesus, hamba berdoa dan menyerahkan pemberitaan firman hari ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Suara saya jelas begini, jemaat Tuhan? Jelas. Oke, baik. Haleluya. Kita akan belajar firman dari Matius pasal 22 ayat 34 sampai 40. Matius pasal 22 ayat 34 sampai 40. Yang punya Alkitab bisa dibuka di sana sambil mengikuti saya yang membaca. Hukum yang terutama di situ judulnya, tapi judul firman hari ini saya akan sampaikan yaitu kasih yang menaklukkan. Kasih yang menaklukkan. Oke. Kasih yang menaklukkan. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam. Bungkam, mulutnya tertutup, nggak bisa ngomong apa-apa. Ya, tidak bisa berkomentar apa-apa. Berkumpullah mereka dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, ahli kitab, orang Yahudi, bertanya untuk mencobai Yesus. Nah, dia mau mencobai Yesus. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ya, mengasihi Tuhan harus dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia, seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, hari ini kita belajar tentang hukum. Ya, kasih yang menaklukkan. Ada dua hukum yang hari ini kita telah baca bersama-sama atau telah kita simak bersama-sama. Ada hukum Taurat dan ada hukum kasih. Dua hukum ini. Hukum Taurat adalah hukum secara tertulis. Hukum yang terdapat dalam dua loh batu
pada masa Musa waktu itu berjumpa dengan Tuhan di Gunung Sinai. Tuhan menuliskan 10 hukum Taurat di dalam perjanjian lama pada waktu itu Musa berjumpa dengan Tuhan. Lalu Tuhan menuliskan 10 hukum Taurat yang tertulis. Hukum secara tertulis. Untuk diberikan kepada umat Israel atau umat Tuhan. Kalau sekarang seperti kita umat Kristen ada dikasih hukum seperti itu. Tuhan memberikan hukum Taurat berisi 10 butir untuk umat-umatnya. Supaya apa? Supaya umat Tuhan, umatnya akan hidup seperti hukum yang tertulis yang telah dibuat Tuhan. Hukum Taurat itu ada di dalam kitab ini, jemaat Tuhan, boleh ikuti saya. Ulangan pasal 5 ayat 14 sampai 15. Maaf, Ulangan 20. Hukum Taurat pertama, akulah Tuhan Allahmu. Nah, yang pertama ini ya. Jangan ada padamu Tuhan yang lain di hadapanku. Yang kedua, jangan buat bagimu patung yang menyerupai apapun. Jangan ada patung apapun. Ya, jangan ada padamu patung yang menyerupai apapun itu. Maupun patung mau Maria, mau patung Yesus, pokoknya menyerupai apapun. Karena patung bukanlah Tuhan yang harus disembah. Lalu dibuat di sini, jangan sujud menyembah kepadanya, kepada patung apapun. Jangan diduakan Tuhan. Jangan menyebut nama Tuhan sembarangan. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Terus kemudian, hormatilah ayah dan ibumu. Jangan membunuh. Mulai. Tadi hukum itu, hukum 1 sampai yang keempat, itu bicara ke antara hubungan manusia dengan Tuhan. Jangan buat bagimu patung. Jangan sembah dia. Jangan sebut nama Tuhanmu sembarangan. Ingat, kuduskanlah hari Sabat. Harus pergi beribadah. Sesibuk-sibuknya kerja harus sempatkan ibadah. Itu maksudnya. Luangkan waktu. Jangan mulai urusan manusia ke sesama. Hormati ibumu, orang tuamu. Jangan membunuh. Nah, ini sudah mulai hubungan dengan sesama manusia. Jangan berzina. Jangan mencuri. Jangan bersaksi dusta. Ini fitnah ini namanya. Jangan mengingini rumah sesamamu manusia. Jangan menginginkan apapun yang dimiliki sesama kita. Tidak boleh. Nah, ini ada dua hubungan antara manusia dengan Tuhan dan manusia dengan sesamanya. Di dalam hukum Taurat itu. Jemaat Tuhan, ini hukum tertulis yang harus dilakukan semua umat Tuhan pada waktu itu. Nah, oleh karena itu Tuhan mau, mengapa Tuhan membuat hukum-hukum itu? Supaya umatnya berbeda dengan non-umatnya. Kalau dulu ada pembunuhan, kalau dulu ada perzinahan,
kalau dulu ada pencurian, kalau dulu ada orang menyembah patung, kalau dulu ada orang pemfitnah dan atau bersaksi dusta, kalau dulu ada orang yang sangat menginginkan milik orang lain, termasuk harta benda dan istri atau suami orang tidak boleh diingini. Kalau dulu ada, banyak. Makanya Tuhan memberikan hukumnya supaya umatnya tidak mengikuti tingkah langkah orang-orang pada waktu itu. Makanya Tuhan perlu memberikan hukum Taurat secara tertulis. Mengapa? Supaya umat Tuhan tidak sama tingkah langkahnya, berbeda. Jadi perlu ada hukum. Lalu umat-umatnya terhambat atau bisa hukum itu menjadi tameng buat mereka untuk menghalangi perbuatan mereka yang jahat. Perbuatan mereka yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Jadi diperlukan hukum. Sama jemaat Tuhan. Oke. Ini dengar jelas? Jelas ya? Jelas suara saya? Kecil. Suaranya kecil. Jelas tapi kecil ya. Ini bagaimana? Masih? Kurang keras suaranya. Berarti nggak terus. Nggak masuk keluar di situ berarti nggak masuk dia. Nggak apa-apa cuma. Haleluya. Ini jelas sekali. Halo, ini jelas. Ini sangat jelas. Terlalu kecil. Bisa dikuatin lagi enggak? Oke, bentar. Berarti Suaranya tembus ke situ. iya, bentar. Oke, nggak bisa. Ini masih lumayan lah. Kalau begini kuat. Jelas. Oke, baik. Kita lanjut. Karena ini tadi Matius 22 34 sampai 40 ada dua hukum. Satu hukum Taurat dan satu hukum kasih. Oke, biar kita sama-sama belajar kasih yang menaklukkan, apa hubungannya? Kenapa di negara-negara perlu adanya hukum secara tertulis? Karena supaya masyarakat tidak semena-mena untuk berbuat sesuatu sesuka hatinya. Jadi perlu adanya hukum tertulis. Jika tidak ada hukum tertulis, maka negara-negara ya tidak akan tertib. Orang akan berbuat sesuka hatinya seperti kriminal, ya kan? Kejahatan-kejahatan. Kalau tidak ada hukum secara tertulis, maka tidak ada yang akan menyatakan bahwa perbuatannya itu salah. Contoh, kalau tidak ada hukum tertulis, tindak pidana di negara kita, contohnya. Orang membunuh, merampok, tidak akan masalah. Mengapa? Mereka akan bisa berkata, mana hukumnya? Yang membuktikan bahwa saya bersalah. Makanya perlu dibuat hukum tertulis. Begitu ada orang membunuh, baru akan terlihat hukum siapa yang melanggar
hukum tersebut, siapa yang membunuh akan dilihat pasal berapa, ayat berapa, sanksinya berapa lama. Dinyatakan bahwa dia jenis pembunuhannya bagaimana. Nah, perlu adanya hukum tertulis di negara. Nah, hukum Taurat adalah hukum tertulis supaya umat Israel, umat Tuhan, tidak melakukan semena-mena dosa atau kejahatan. Seperti contohnya tadi, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan buat bagimu patung, apapun itu menyerupai. Jadi perlu, sehingga ketika orang Israel membunuh, ada hukum Taurat yang melarang. Jadi mereka nggak berani membunuh. Sebelum ada hukum Taurat, orang Israel tidak hidup. Orang Israel tidak tahu harus berbuat apa. Karena tidak ada hukum Tuhan. Makanya kita jemaat Tuhan perlu kita dengar firman. Perlu kita dengar firman, karena firman itu yang akan menjadi hukum dalam diri kita. Yang akan menghambat kita untuk kita berbuat dosa. Sehingga kita menjadi kudus. Itu hukum tertulis. Kalau contoh lagi, kalau tidak memiliki syarat dalam berkendaraan yang sah, maka tidak layak untuk mengendarai. Begitu dirazia, ketangkap, tidak memenuhi, dikenakan sanksi atau denda, karena ada hukum tertulis dalam berkendaraan. Dengan demikian, maka kita akan memenuhi syarat tersebut. Kalau tidak, nanti kita kena sanksi lagi. Nah, itulah perlunya ada hukum secara tertulis. Kita pun perlu dengar firman, karena firman Tuhan itu hukum-hukum Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Kita perlu beribadah, baca Alkitab, dengar firman Tuhan. Tidak bisa tidak sebagai orang percaya. Nah, sekarang lebih menariknya adalah kasih yang menaklukkan. Jemaat Tuhan, apa hubungannya hukum tertulis dengan kasih yang menaklukkan? Hukum kasih itu. Hukum Taurat atau hukum tertulis yang diberikan Tuhan itu semua sifatnya larangan. Jangan begini, jangan begitu, jangan ini, jangan itu. Semua larangan. Jangan, 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 jangan. Berarti tidak boleh dilanggar. Jangan, jangan, jangan. Betul? Jangan menyembah patung. Jangan buat patung apapun. Ya kan? Kuduskanlah hari Sabat. Harus beribadah. Jangan cuma kerja cari uang tanpa mau beribadah kepada Tuhan. Lalu kemudian jangan membunuh. Nah, jangan lagi. Jangan mencuri. Jangan berdusta. Jangan mengingini hak milik sesama. Jangan, jangan, jangan. Larangan, larangan, larangan. Itulah hukum. Kalau dilanggar, maka kena sanksi. Itu sifat hukum tertulis. Tidak bisa kompromi. Tidak bisa kompromi. Hukum tertulis itu sifatnya tidak bisa kompromi dan langsung mendapatkan konsekuensi apabila dilanggar. Termasuk hukum negara. Harus diikuti. Contoh, kalian ada di Tiongkok. Hukum negara kalian harus penuhi. Salah satu syarat, Anda harus memiliki paspor. Harus memiliki visa. Jika tidak, maka Anda
akan diperingatkan atau bisa dideportasi atau tidak diterima di negara tersebut di mana Anda tinggal. Karena tidak memenuhi hukum secara tertulis dalam kenegaraan. Dengan demikian makanya perlu hukum tertulis supaya orang tertib masuk ke negara asing tidak sembarangan. Tidak menjadi penduduk gelap. Makanya sering saya ingatkan, jangan ada di antara KJK Overseas secara khusus Tiongkok. Jangan sampai Anda masuk dalam keadaan tak jelas surat menyurat atau penduduk gelap. Karena itu melanggar hukum secara tertulis dalam kenegaraan bahkan Tuhan. Jadi tujuan hukum tertulis supaya tertib dan orang-orang tidak semena-mena berbuat sekehendak hatinya. Berarti hukum itu baik. Tetapi Yesus pada malam ini mengajarkan kita hukum kasih. Yesus bilang hukum kasih itu hukum yang memenuhi semua hukum. Hukum kasih itu memenuhi seluruh hukum, menaklukkan semua hukum. Secara tertulis, kasih, cukup dengan kasih. Maka semua hukum tertulis ditaklukkan olehnya. Karena hukum kasih adalah hukum tertinggi. Hukum kasih adalah hukum tertinggi daripada hukum tertulis. Kalau hukum tertulis itu masih bisa dipermainkan. Meskipun seharusnya tidak bisa dipermainkan dipermainkan atau dilanggar. Tapi kenyataannya hukum tertulis masih bisa dipermainkan dengan kecurangan-kecurangan. Tapi hukum kasih, mengapa dia lebih tinggi dari hukum-hukum tertulis? Karena hukum kasih, dia menaklukkan segala hukum tertulis. Dia akan memenuhi semuanya. Dia akan menyempurnakan semua hukum tertulis itu. Dari mana? Jemaat Tuhan, hukum Taurat tertulis berkata, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, jangan fitnah orang itu. Terus jangan mengingini milik orang lain. Kalau kita mengasihi Tuhan dan sesama, kita akan memenuhi seluruh hukum itu. Kita nggak akan mungkin berdusta. Kita nggak akan mungkin menyakiti hati orang lain. Kita nggak akan mungkin berzina. Kita nggak akan mungkin mengingini istri orang lain, suami orang lain. Kita nggak akan mungkin selingkuh. Kita nggak akan mungkin tipu orang. Kita nggak akan mungkin menduakan Tuhan. Kita nggak akan mungkin sibuk kerja tanpa mencari Tuhan. Kita nggak akan mungkin menghabiskan waktu kita dengan sia-sia. Kalau kita mengasihi, kita nggak akan mungkin melanggar aturan-aturan pemerintahan negara. Kalau kita mengasihi, kita nggak akan mungkin membuat patung, menduakan Tuhan. Makanya kasih menaklukkan semua hukum. Dia menyempurnakan pula. Yesus berkata, dua hukum ini penting. Tapi Yesus bilang,
mencakup semuanya cuma hukum kasih. Yesus menyederhanakan hukum. Dari 10 hukum Taurat yang begitu banyak itu, disempurnakan Yesus, disederhanakan dengan 2 hukum. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu. Ini. Yang sama dengan itu adalah kasihi sesamamu manusia, sama. Jadi tidak ada mengasihi Tuhan lebih dulu, lalu mengasihi Tuhan sesama nomor 2. Nggak ada itu jemaat. Itu pincang namanya. Yesus bilang, kasihilah Tuhan Allahmu. Yang sama dengan itu, sama dengan kasihi sesamamu manusia. Berarti itu sama ukurannya, standarnya. Aku mengasihi Tuhan, aku rajin ibadah, doa puasa, tapi kita menyakiti sesama kita. Mohon maaf, Alkitab bilang itu sama, harus sama. Berarti kita orang tidak mengasihi Tuhan. Loh, aku kan rajin doa, meskipun itu tidak mengasihi Tuhan. Loh, aku rajin baca Alkitab, Pak Pendeta, Kak Beni. Kalau kita tidak mengasihi sesama, kita tidak mengasihi Tuhan. Karena sama dengan. Kalau kita tidak punya belas kasihan dengan sesama, jangan katakan kita bertuhan. Karena Tuhan adalah kasih. Kalau Tuhan adalah kasih, maka pengikutnya pun akan memiliki kasih seperti Tuhannya, seperti yang dia sembah. Jadi sangatlah relevan, sangatlah masuk akal dan logika sekali Tuhan Yesus berkata demikian. Jangan katakan orang Kristen, aku punya Tuhan Yesus yang benar. Ya, Yesusnya yang benar. Tapi kalau dia tidak memiliki kasih, dia nggak punya Yesus. Karena Yesus kasih. Jadi kalau orang Kristen pengikutnya nggak mengasihi seperti Yesus, berarti dia nggak punya Yesus. Itu sederhananya. Orang yang sederhana lagi, masuk akal perkataan Yesus. Luar biasa. Kita katakan kita mengasihi Tuhan, tapi kalau kita gelap, kita ada di Tiongkok, kita nggak taat sama hukum pemerintah negara di mana kita tinggal, kita nggak mengasihi Tuhan. Aku rajin memberikan uang ke gereja, tapi untuk keluarga sendiri pelit. Itu bukti aku mengasihi Tuhan lebih dulu daripada keluarga. Salah. Makanya selalu saya katakan ke jemaat, kalau memang mepet nggak punya uang, ada keluarga yang betul-betul butuh, jangan kumpulkan persembahanmu. Kasih keluargamu lebih dulu. Tapi kalau kita bisa mengatur dengan baik, oh ini khusus persembahan, kasihlah. Itu kita yang mengatur. Tapi menurut saya pasti kita kalau kita mengasihi Tuhan, pasti kita bisa mengatur keuangan kita dengan baik. Luar biasa. Kita nggak akan melanggar rambu-rambu lalu lintas kalau kita mengasihi Tuhan. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Kita nggak akan tega, jemaat Tuhan. Nggak akan tega kita. Nggak berani. Nggak berani bukan karena takut dihukum. Tapi karena kita mencintai hukum. Karena kita mengasihi negara kita. Ini bedanya. Jemaat, bedanya takut hukum sama kita mengasihi hukum itu sangat berbeda. Kalau tidak ada polisi, maka kita terobos. Nah itu, kalau ada polisi kita nggak terobos. Kenapa? Takut dihukum.
Nanti kena razia, kena denda. Tapi kalau kasih, mau ada nggak ada polisi, kita akan tetap mengikuti rambu lalu lintas dengan baik. Kasih menaklukkan keegoisan. Kasih menaklukkan kesombongan. Kasih menaklukkan kekikiran kita. Kasih menaklukkan ketidaktaatan terhadap negara. Kasih menaklukkan kepelitan kita. Kasih menaklukkan amarah kita. Kalau kita mengasihi pasangan kita, kita nggak akan mungkin marah-marah dengan pasangan kita. Tidak akan mungkin melukai perasaannya. Kita akan berusaha menjaga perasaannya. Nah, saat itulah kita sama dengan mengasihi Tuhan. Kalau kita menjaga perasaan sesama, itu sama dengan kita menjaga perasaan Tuhan. Atas dasar kasih, bukan yang lain. Jadi hukum kasih adalah hukum yang tertinggi. Tidak akan ada peperangan. Tidak akan ada yang namanya rasisme. Suku ini dengan suku ini perang. Suku ini membenci suku ini. Contoh sekarang jemaat, Anda kalau mengikuti berita sekarang ada perang Ukraina dengan Rusia. Anda lihat berita, perang Ukraina dengan Rusia. Kalau saling mengasihi dua negara ini, tidak akan mungkin mereka saling menyerang. Kalau negara-negara saling mengasihi, nggak mungkin ada yang namanya korupsi. Nggak mungkin namanya ada yang orang miskin, orang menderita. Nggak mungkin ada virus corona kalau seorang saling mengasihi. Nggak mungkin ada kecurangan. Nggak mungkin ada penindasan. Nggak mungkin ada kejahatan apapun. Kalau ada kasih memenuhi bumi ini, diperuntukkan oleh anak-anak Tuhan. Diperuntukkan untuk anak-anak Tuhan, saya mau katakan jemaat. Dimulai dari kita. Kenapa Tuhan perlu memberikan hukum kepada umatnya? Supaya umatnya menjadi menjadi sosok figur, menjadi satu pola yang dapat ditiru oleh orang-orang yang bukan umatnya. Makanya hukum itu dimulai dari umatnya diberikan. Baru menyebar ke bangsa-bangsa. Supaya bangsa-bangsa meniru umat Tuhan. Kalau kita tidak melakukannya, siapa lagi? Kalau Anda dan saya tidak melakukannya, siapa lagi jemaat Tuhan? Siapa? Tidak ada. Kalau KJK overseas, terutama Tiongkok, mau menjadi berkat dalam kesetiaan, dalam rumah tangga, dimulai dari Anda tunjukkan kesetiaan dalam rumah tanggamu. Menghormati suamimu. Supaya orang lain, tetanggamu, melihat engkau menjadi figur teladan. Bagaimana seorang istri menghormati suaminya. Siapa lagi ayo yang mau kita katakan? Kalau bukan Anda dan saya. Yesus ini nggak panjang-panjang. Berbelit-belit kalau bicara. To the point. Dua hukum ini cukup, kata Tuhan Yesus. Itu tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Cuma hukum kasih saja. Sederhana bukan? Tapi tidak mudah. Mungkin kita berkata, saya sudah pernah dengar khotbah ini, Pak
Pak Gem, Kak Beni, saya udah pernah, bahkan berkali-kali. Ya, tetapi pertanyaannya, apakah sudah hidup di dalamnya? Jadi tidak mudah. Sekali lagi, kalau kita berkata saya memiliki Tuhan yang benar, saya memiliki Yesus, Tuhan yang benar itu yang penuh kasih, maka orang Kristen harus hidup dalam kasih. Mau tidak mau, tidak bisa tawar-menawar. Kalau tidak memiliki kasih, itu bukan orang Kristen. Dia bukan pengikut Yesus. Alkitab yang bilang, bukan saya. Firman yang bilang, perkataan Yesus. Di dalam kitab Yohanes, pasal 14 ayat 21. Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. Kalau engkau mengasihi aku, maka engkau akan menuruti segala perintah-perintahku. Termasuk kasih itu yang difirmankan malam ini. Jadi benar, kalau kita tidak memiliki kasih, kita sama dengan tak punya Yesus. Lihat, ingat, lihat dan ingat, perhatikan. Orang-orang Kristen di hadapan kita, di sekitar kita, mau itu pendeta sekalipun, kalau tidak memiliki kasih, mereka nggak punya Yesus. Alkitab yang bilang, firman Tuhan yang bilang, loh dia pendeta, kalau nggak punya kasih, dia nggak punya Yesus. Pendeta cuma jabatan dari organisasi. Saya juga ditahbiskan jadi pendeta. Itu ditahbiskan dari organisasi tertentu. Tapi kalau tidak punya kasih, dia tidak punya Yesus. Perlu dipertanyakan, orang Kristen tersebut, dia pengikutnya siapa? Makanya simbol gereja, sebenarnya simbol bangunan gereja, gedung itu bukan salib. Salib itu simbol penghukuman Romawi, di mana Yesus dihukum sebagai kriminalis yang kakap. Yesus itu dihubungkan dengan seorang kriminalis, dianggap seorang kriminalis negara yang kakap, kelas kakap. Makanya beliau itu disalib. Salib itu hukum Romawi. Jadi setiap orang yang benar-benar jahat banget, kelas kakap, salah satu hukuman tertinggi Romawi waktu itu adalah salib. Jadi bukan salib itu lambang kekristenan, enggak. Cuma salib diartikan orang Kristen, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Itu diartikan orang-orang Kristen aja lah. Kayak kita apa aja bisa kita artikan. Tapi lambang sebenarnya salib itu lambang penghukuman Romawi. Yang benarnya kekristenan itu siapa? Yesus Kristus. Itu lambangnya, sentral kita. Itu pola kita. Itu yang benar. Jadi kenapa dipakai salib? Itu hanya mengingatkan kita akan pengorbanan Yesus. Dan kita turut mati dalam kematian dosa terhadap dalam kematiannya. Dan kita bangkit dalam kebangkitannya dalam kehidupan yang baru. Makanya salib juga dipakai dalam kekristenan.
Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Itu yang betul. Kalau kita mengasihi sesama kita, pasti itu mencerminkan kita mengasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Karena beliau yang mengatakannya, maka kita mengikuti beliau. Yang dikatakannya, itu baru namanya kita bertuhankan Yesus yang benar. Dan kita memiliki Tuhan Yesus yang benar. Sekian firman Tuhan, jemaat Tuhan. Jadi kasih yang menaklukkan semua hukum-hukum di bumi ini. Dia menaklukkan, menyempurnakan. Ya, sedikit ada yang saya singgung. Tidak, kalau orang yang mengasihi pasti tidak akan mungkin ada yang namanya homoseks, lesbian, transgender, perang ide. Ide bukan untuk diperangi, tapi dipakai untuk bekerja sama bagi kemuliaannya, untuk kebaikan bagi sesama. Bukan perang ilmu pengetahuan, bukan perang politik, bukan perang genjatan senjata, tapi kasih menjadikan akur. Tanpa senjata, tidak kasih tidak memerlukan senjata. Tanpa kasih, orang akan selalu menjajah satu dengan yang lainnya. Makanya dunia ini krisis kasih, jemaat Tuhan. Dunia ini butuh kita. Tuhan Yesus utus kita di mana kita berada. Tuhan Yesus pakai kita untuk menyinari dunia ini dengan kasih-Nya. Kenapa? Apakah Yesus tidak bisa melakukannya sendiri? Bisa. Sangat bisa. Tapi kenapa kita? Karena Anda dan saya adalah umat orang-orang yang sudah dipilihnya, dipanggil. Anda adalah orang-orang khusus, spesial. Anda adalah duta-duta kerajaan Allah. Untuk menyampaikan kabar kasih, memberikan kasih kepada orang-orang di sekitar kita. Jadi berbahagialah. Mulai saat ini dan selamanya, sampai kita kembali nanti kepada Dia. Kita berjumpa di sorga. Kita di langit baru dan bumi baru. Kita akan terus mengasihi siapapun yang ada di depan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, jemaat Tuhan. Selamat Anda mengasihi pasangan Anda. Kasihi beliau. Orang-orang di sekitar Anda. Sayangi mereka. Selama masih ada waktu. Ya. Kalau kita mengasihi pasangan, kita nggak akan memikirkan harga diri kita terhadap pasangan kita. Nggak mungkin. Ya. Seperti itu, jemaat. Jadi, saya percaya Tuhan pasti menolong kita. Kalau kita melakukan firman-Nya, pasti ditolongnya. Pasti. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Ini berdoa. Atau penyanyi dulu. Haleluya. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti murah hati. Kasih pasti memaafkan. Kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini
saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling memaafkan. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Yes, mari jemaat Tuhan, saya mengajak kita. Ayo kasihi tanggung jawab Anda, pekerjaan Anda kasihi. Tuhan di mana Anda bekerja, kasihi Dia. Jangan pikirkan bahwa yang Anda untungkan adalah bos Anda, tidak. Kalaupun dia yang Anda untungkan, itu tandanya bahwa Anda juga menguntungkan Tuhan. Karena Anda melakukannya untuk Tuhan. Hari ini juga, mulai kesempatan Anda mengasihi pasangan Anda. Mari kita kasihi pasangan kita. Berikan yang terbaik. Jangan pertahankan harga dirimu demi dengan pasanganmu. Jangan. Itu pasangan hidup kita resmi. Sudah diberkati. Kalau engkau tidak dihargai, karena mereka belum tahu Tuhan, maklumilah. Kasihi pasanganmu. Cintai dengan tulus. Hargai pasanganmu. Jangan lukai perasaannya. Karena saat kita mengasihi pasangan kita, kita sama dengan mengasihi Tuhan. Karena firman Tuhan malam ini berkata, mengasihi Tuhan yang sama dengan itu ialah mengasihi sesama. Tidak ada bedanya. Sama. Kasihi keluargamu. Kasihi teman-teman sahabatmu. Kasihi anak-anakmu. Kasihi pelayananmu. Tanggung jawab. Kasihi kerohanianmu. Jangan biarkan kerohanian kita kendor. Kasihi masa depan kita. Masa depan anak-anak kita. Jangan bermalas-malasan. Kasihi tubuh kita. Jaga dengan pola hidup yang sehat, pola hidup yang baik. Itu artinya kita sama dengan mengasihi Tuhan. Kasihi mertuamu. Kasihi ipar-iparmu. Kasihi keponakan-keponakanmu. Semuanya dikasihi. Karena kasih menaklukkan segala kejahatan. Kasih akan memulihkan keadaan. Kasih menaklukkan segala kekejian. Kasih yang menguduskan kehidupan kita. Tanda kita mengasihi Tuhan, Alkitab berkata, Yesus berkata malam ini, maka kita juga akan mengasihi sesama, mengasihi diri kita sesuai kehendaknya. Jadi orang yang hidup di dalam kasih, umat-umat Tuhan yang hidup di dalam kasih, maka dia barulah dapat dikatakan dia memiliki Yesus atau memiliki Tuhan itu sendiri yang benar. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami setia padamu. Lagi katakan kepada diri kita sendiri dan kepada Tuhan. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami
Bahasa kasih-Mu agar kami setia padamu. Lagi katakan, ajarilah kami bahasa kasih-Mu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu agar kami setia padamu. Jemaat Tuhan, hati saya tergerak kalau dalam hari-hari ini ada di antara kita yang telah menyakiti orang-orang terdekat kita. Siapapun itu, baik tetangga, rekan kerjamu, bosmu, pasanganmu, ipar keponakanmu, suami. Saya mau berkata, segera minta maaf. Segera minta maaf. Karena kita mau melakukan firman Tuhan. Sebagai bukti kita memiliki Yesus yang adalah kasih itu sendiri. Tuhan yang adalah kasih itu sendiri. Jemaat Tuhan, segera engkau minta maaf kepada pasanganmu. Kalau mungkin dalam waktu-waktu ini, selama ini engkau melukai perasaan pasanganmu. Engkau minta maaf. Jangan malu, jangan gengsi, jangan angkat harkat martabatmu, harga dirimu. Padahal kita yang bersalah telah melukai perasaan pasangan kita. Kalau kita tidak melakukannya, berarti kita tidak memiliki kasih, tidak memiliki Yesus. Berarti kita bukan Kristen, pengikut Yesus. Jadi kita harus minta maaf. Kalau kita mengkasari pasangan kita, mungkin kita memaki, ngedumel di hati kita, benci, dendam terhadap pasangan kita. Saya mau mengajak kita semuanya, ampuni pasanganmu atau siapapun yang melukai perasaanmu. Ampuni mereka. Kalau kita yang melukai, yang sudah berkata kasar, minta maaf terhadap pasangan kita. Supaya kita pulih. Karena kasih itu memulihkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu agar kami setia padamu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu. Silakan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu malam ini. Dapat kami bersyukur Engkau mengingatkan kami melalui firman yang disampaikan oleh hamba-Mu dengan tuntunan Roh Kudus-Mu. Kami percaya Tuhan, hati-Mu yang berduka di mana Engkau melihat kejahatan di mana. Tuhan, ini adalah waktu di mana umat-Mu berbalik mencari Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami rindu hujan pertobatan melanda bangsa-bangsa dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan, di mana
Malam ini satu peringatan bagi kami bahwa tidak ada yang lebih tinggi dari kasih. Oleh sebab itu kami mau mengasihi Engkau dengan segenap hati, jiwa, akal budi kami. Kami mau Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau ya Tuhan, kami mau Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami mau mengasihi sesama kami. Kami mau mengasihi siapapun yang kami kenal, terlebih adalah pasangan hidup kami, orang-orang yang tinggal bersama dengan kami, orang tua, mertua, ipar, semua keluarga besar kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan tubuh kami serahkan jiwa dan roh kami ke dalam tangan-Mu. Roh Kudus, Engkau tawan kami semuanya. Engkau tawan kami semua ya Tuhan. Roh Kudus, Engkau tawan kami dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah hanya keinginan-Mu yang kami lakukan, di luar dari keinginan kedagingan kami yang tidak Engkau senangi. Engkau tolong kami ya Tuhan. Engkau tolong kami untuk mempraktekkan firman-Mu. Karena mengasihi sesuai dengan ukuran-Mu sangat berat bagi daging kami. Tapi kami yakin dan percaya Roh Kudus-Mu yang menopang, Roh Kudus-Mu yang memberikan kekuatan, Roh Kudus-Mu yang menuntun, yang memampukan. Kami percaya ketika mulut kami berkata iya, kami mau Tuhan, maka kesanggupan kami adalah menjadi kekuatan kami karena Engkau yang memberikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, malam ini kami bersatu hati, kami mau berkomitmen, kami mau melakukannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu di dalam seluruh aspek hidupnya, Engkau berkati. Terima kasih Tuhan, hamba bersyukur untuk pengobatan dari bulan Agustus dan di hari Jumat kemarin adalah yang terakhir untuk meminum obat. Kami percaya Tuhan, pemulihan total terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Engkau sudah menyembuhkan hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, tubuhnya, jiwanya, rohnya adalah milik-Mu. Bukankah firman-Mu bilang, tubuh kami adalah bait Roh Kudus. Oleh sebab itu Roh Kudus, Engkau dapati tubuh kami kotor, Engkau sendiri yang membersihkannya dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kesembuhan ilahi terjadi atas hamba-Mu. Dan kami percaya Tuhan, jemaat-Mu juga sudah Engkau sembuhkan dari segala keluhan yang terjadi di dalam tubuh dari jemaat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Meteraikan firman-Mu di dalam roh hati kami dan kami melakukannya, merenungkannya siang dan malam. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati kami semuanya. Bapa, terima kasih untuk pemberitaan firman-Mu yang sudah selesai, Engkau menyertai. Dan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga di ujung. Sebentar lagi Tuhan, sebelum kami mengakhiri ibadah kami malam ini, kami bersatu hati, kami mau berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk cinta-Mu yang dahsyat. Terima kasih Engkau meluputkan kami dari kejahatan. Terima kasih Engkau meluputkan kami dari mara bahaya. Engkau meluputkan kami dari segala virus-virus yang jahat. Kami aman dalam naungan-Mu, kami aman dalam perlindungan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau menuntun setiap langkah-langkah hidup kami. Apa yang kami kerjakan Kau buat berhasil. Terima kasih Tuhan. Biarlah perkenanan-Mu terus ada di dalam hidup kami, sehingga apapun yang kami lakukan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau memberkati rumah tangga kami. Terima kasih Engkau memberkati anak-anak kami. Engkau memberkati pasangan kami. Engkau memberkati orang tua kami. Engkau memberkati seluruh kerabat, teman, dan semua orang yang mengenal kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk berkat-Mu.
kebaikan-Mu yang berlimpah dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur atas apapun yang sudah Engkau izinkan terjadi dalam hidup kami. Semua mendatangkan kebaikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk apapun yang sudah kami terima. Tidak ada yang kebetulan dan tidak ada niat maksud jahat yang Kau rancangkan bagi kami. Semuanya baik. Terima kasih, kami bersyukur Engkau sudah mengutus kami di tempat di mana kami berada saat ini masing-masing. Di tempat kami masing-masing. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Apapun, dimanapun, apapun yang kami lakukan dan dimanapun kami berada. Tidak ada yang kebetulan. Ada pekerjaan khusus yang sudah Tuhan berikan bagi kami untuk kami pertanggungjawabkan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau memampukan kami semuanya untuk menjalani hari-hari kami di masa di bumi ini, di mana semuanya terbatas, ada batas waktu. Terima kasih Tuhan, kami percaya asal ada Engkau cukup bagi kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa terus Tuhan, menyerahkan seluruh jemaat-Mu di dalam setiap pergumulan mereka. Bapa teringat Weti, hamba memberkati Weti dalam nama Tuhan Yesus. Weti selalu dalam keadaan baik dalam perlindungan-Mu, naungan-Mu. Terima kasih Tuhan. Hamba teringat Fitri, Rosna, dan jemaat-Mu lainnya. Semuanya Tuhan, Kau berkati mereka. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus, Engkau tolong mereka. Berbicaralah malam ini di hati setiap mereka, jemaat-Mu. Dan bahkan yang belum bisa hadir malam ini, Roh Kudus, hamba minta Engkau berbicara di dalam hati mereka semuanya, tanpa terkecuali. Berbicaralah dengan cara-Mu dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba menyerahkan terus setiap jemaat-Mu satu persatu, pribadi lepas pribadi. Biarlah mereka semuanya terus bertumbuh, mengalami Engkau secara pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk teringat Bu Yuni yang pulang kerja kemalaman. Tuhan, Kau tolong terus anak-Mu ini sehingga kemuliaan terjadi dalam nama Yesus. Biarlah anak-Mu selalu menjadi saksi-Mu dimanapun berada. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia, di mana kami dilahirkan. Terima kasih Tuhan, pemulihan demi pemulihan terjadi atas bangsa kami, atas masyarakat yang ada di bangsa kami, atas ekonomi dan apapun Tuhan yang ada di bangsa ini. Tuhan, kami terus menyerahkan ke dalam tangan-Mu yang ajaib. Engkau yang memegang kendali semuanya. Engkau memberkati kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi, wakil dan serta jajarannya. Dari seluruh pemimpin-pemimpin yang ada di Indonesia. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati Indonesia, biarlah Indonesia dipenuhi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, hamba juga berdoa di mana jemaat-Mu berada, di Cina terkhusus, di mana Engkau yang sudah memilih untuk menjadi tuan rumah. Tuhan, seberat apapun menurut daging, tapi hamba percaya tidak ada yang kebetulan. Engkau memilih Tiongkok sebagai tuan rumah untuk pekerjaan-Mu yang kami jalankan saat ini bersama-sama. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati negara ini Tuhan, di mana Engkau menempatkan mereka. Biarlah hujan pertobatan melanda China. China dimenangkan Tuhan dalam nama Yesus. Berkati pemimpin yang ada, berkati seluruh kepengurusan dalam pemerintahan atas bangsa ini. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus. Berkati juga jemaat-Mu yang ada di Amerika, di Australia, di India, dan di beberapa negara yang mengikuti ibadah bersama dengan kami. Tuhan,
Engkau tolong mereka semuanya, lawatan-Mu atas bangsa-bangsa. Amin. Kami rindu bumi dipenuhi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapa berkati juga usaha-usaha yang dijalankan oleh jemaat-Mu, Tuhan, yang kerja secara online, penjualan, yang kerja ikut salah satu instansi dimanapun mereka kerja, atau apapun Tuhan, pekerjaan dari jemaat-Mu. Engkau tolong mereka Tuhan, Engkau tolong mereka satu persatu, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa, memberkati mereka dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih untuk jam-jam ibadah yang ada. Kami bersyukur Tuhan, Engkau menyertai di setiap ibadah-ibadah kami, sehingga lawatan-Mu terjadi atas semua kami Amin. yang mengikuti ibadah. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hamba memberkati seluruh tim pengurus. Hamba memberkati tim PAW, Praise and Worship, pemimpin pujian. Hamba memberkati juga tim Army of God. Tuhan, biarlah kebangkitan, kebangunan rohani terjadi dalam nama Yesus. Haleluya. Karena ya tahun ini adalah tahun penuaian jiwa-jiwa. Amin. Di mana army-Mu Tuhan yang harus bekerja lebih keras, lebih giat lagi dalam nama Yesus. Berikan kekuatan yang Amin. ekstra, Haleluya. berikan hikmat-Mu, Haleluya. berikan urapan-Mu Amin. yang baru setiap hari. Haleluya. Terima kasih. Engkau berikan otoritas wibawa ilahi, sehingga ketika mereka semua, kami semua menjalankan tugas-Mu, penuh dengan api kemuliaan dan urapan-Mu, Tuhan, Haleluya. sehingga semua yang mengikuti ibadah dilawat Tuhan, dimenangkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan ketika mereka belum di dalam Engkau, mereka mendapat jamahan-Mu ya Roh Kudus, dan mereka bertobat mencari Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, hamba juga berdoa memberkati setiap persembahan yang ada. Tuhan, Engkau memberkati mereka jemaat-Mu, dan jemaat-Mu melakukan bagiannya, mengembalikan sebagian berkat yang sudah Engkau berikan bagi jemaat-Mu. Tuhan, biarlah pertumbuhan rohani terjadi pribadi lepas pribadi dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan, berkati mereka tanpa terkecuali dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami mau mengakhiri pertemuan kami malam ini di Zoom, dan kami percaya cinta-Mu menyertai kami sepanjang hari-hari kami. Dan terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan istirahat kami malam ini ke dalam tangan-Mu, dalam naungan-Mu, dalam damai-Mu kami beristirahat, sehingga besok pagi kami berlomba-lomba mengucap syukur di hadapan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Jemaat, sebelum kita akan bubar, mari angkat tangan, kita terima berkat dari Tuhan. Terpujilah Bapa, segala kemuliaan bagi-Mu. Terima kasih hari ini anugerah-Mu, kuasa-Mu mengalir atas kami dalam cinta kasih sayang Yesus Kristus, serta persekutuan daripada Roh Kudus yang terus menyertai kami mulai malam ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kami yang percaya dan yang mengasihi Engkau. Kami menerima berkat ini dalam damai sejahtera Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang diberkati sama-sama berkata, Amin.